dipilih untuk ikut serta dalam tujuan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masuk. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Teks ini berbicara tentang perjanjian Allah pada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menyatakan tujuan Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Disinilah isi hati Tuhan, rancangan Tuhan dinyatakan kepada umat pilihan. Secara khusus, pada perikop ini adalah teks misi yang sangat besar. Pada Abraham, bukan saja dijanjikan akan menerima berkat, tetapi juga Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kejadian 12 menarik sekali kita mencermati, dimulai dengan kalimat "berfirmanlah Tuhan kepada Abraham". Kalimat ini sekaligus sebagai pembuka sebuah pasal yang baru, dan kalimat ini memiliki pengertian yang sangat besar. Kalimat "berfirmanlah Tuhan kepada Abraham" juga merupakan kunci yang membuka seluruh kitab suci, kitab-kitab yang lain dalam Alkitab. 11 pasal sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal 1 hingga pasal 11 mengarah kepada kalimat "seluruh isi Alkitab sesudah" dan mengikuti dan memenuhi kalimat. Untuk itu kita didorong bertanya, siapakah Tuhan yang berbicara kepada Abraham ini? Dan siapakah Abraham yang kepadanya Tuhan berfirman? Tuhan yang memanggil dan memilih Abraham adalah Tuhan yang sama dengan menciptakan langit dan bumi. Dan pada puncak karya kreatifnya, menciptakan laki-laki dan perempuan yang unik, yang segambar dengannya. Bapak Ibu, pemilihan Abraham begitu unik. Pemilihan umat Allah oleh Allah begitu unik. Tujuan dipilih agar menjadi komunikator berkat yang aktif. Tuhan berjanji akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun Abraham dan keturunannya tidak hanya menjadi penonton yang pasif. Tujuan pemilihan Abraham agar dia dan keturunannya menjalankan peran kunci dalam tujuan global. Kontras dengan kisah Menara Babel. Kita ingat dalam Kejadian pasal 11 ayat 4. Manusia berusaha mencari nama bagi dirinya sendiri ketika manusia mendirikan Menara Babel. Namun Tuhan berjanji kepada Abraham untuk membuat namanya masuk. Maka makna hidup bukan pada mendapatkan keamanan dan kebanggaan buatan sendiri. Makna hidup yang sejati terletak pada hidup yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, tapi menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Kembali kepada teks kita tadi dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Khususnya pada ayat yang kedua dan ketiga. Di sana ada 3 janji berkat yang luar biasa. Yang pertama,
Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati Abraham. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat namanya masyhur. Nah, 3 janji ini bukan ditujukan hanya untuk kepentingan pribadi Abraham. Tetapi ketika Tuhan berjanji memberikan janji berkat, ada tujuan yang besar, yaitu dikatakan tujuannya engkau akan menjadi berkat. Bukan tujuan pengagungan diri Abraham, tapi Abraham diberkati agar menjadi berkat bagi segala bangsa. Selain 3 janji itu ada 2 janji tambahan. Yang pertama, dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini janji Tuhan yang indah juga. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini pun ketika Tuhan memberi janji yang indah ini ada tujuan, yaitu oleh kamu, through you, melalui kamu, tidak boleh terlepas dari kamu, tidak boleh di luar dari kamu, melalui kamu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hal ini menjelaskan mengapa pentingnya menjadi berkat. Hal ini menjelaskan bahwa umat pilihan menerima berkat menjadi perantara berkat. Kejadian 10 menjelaskan bahwa silsilah bangsa-bangsa di dunia dijelaskan ada 70 kaum di muka bumi. Dan umat Israel, Abraham dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tersebut. Inilah janji yang begitu indah yang Tuhan berbicara kepada Abraham. Tidak cukup 1 kali janji itu diulangi sampai 5 kali. Tadi kita sudah mendengar janji dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan janji itu diulang lagi. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 13, pengulangan janji. Kejadian 18 ayat 18, Kejadian 26 ayat 4, dan Kejadian 28 ayat 14. Apa pentingnya bagi Tuhan untuk mengulangi janji secara langsung, baik kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Kepada Abraham disampaikan 3 kali janji ini, kepada Ishak anaknya 1 kali, dan kepada Yakub cucunya 1 kali. Apa pentingnya? Nah, kerinduan Tuhan untuk memberkati semua bangsa bukanlah gagasan kecil atau ide tambahan atau baru muncul dalam perjanjian baru. Tujuan Tuhan sudah ada sejak pembentukan awal umat Tuhan. Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Selanjutnya, tidak hanya diulangi, untuk meyakinkan Abraham janji itu diteguhkan. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Di sana Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, meneguhkan kembali apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Tuhan tidak membuat ikatan kontrak yang memaksa kita terlibat dalam tujuan misi. Tuhan bertaruh dalam tanda petik akan mendapatkan ketaatan yang penuh kasih. Kejadian 22, Abraham menunjukkan bahwa ia bersedia taat dengan iman, menyerahkan apa yang Tuhan telah janjikan untuk menentukan bagaimana memenuhi janjinya. Waktu dia diminta anaknya dipersembahkan di Bukit Moria dan dia taat, ini sesuatu yang luar biasa. Saat itu Tuhan menyatakan bahwa karena ketaatan Abraham, dia meneguhkan janjinya, memberikan bagian kepada Abraham dalam rancangan gelombang. Saudara-saudara, kita tahu sekarang dunia kita ini terus berkembang. Ada 3 cara pandang memandang dunia. Yang pertama, dunia secara politis di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa mungkin mencapai 234 negara. Secara individu, penduduk dunia mencapai 7,5 miliar dan terus berlipat ganda. Tetapi Alkitab memandang dunia sebagai kelompok suku yang harus diselamatkan, kelompok suku yang harus dijangkau. Penduduk dunia ada 16.900 kelompok suku. Dan Abraham dipanggil, diberi tugas untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Bukan hanya Abraham. Dalam Galatia 3 ayat 29,
kita orang yang percaya adalah keturunan Abraham. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, tidak semua kita dipanggil sebagai misionaris garis depan. Tetapi perlu kita sadar, perlu kita ingat, perlu kita tahu, semua orang Kristen mendapat panggilan Abraham, yaitu panggilan menjadi berkat bagi segala suku bangsa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan menolong kita agar kita tidak pernah melupakan janjinya 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham. Through atau oleh kamu dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin.